Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita 7 hari setelah ibu pergi, part 7. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Jangan mendekat. Aku mencegah para korban kecelakaan itu mendekat. Lang, panggil ibu. Tak berselang lama terlihat tangan ibu keluar dari mobil yang sudah tak berbentuk. Ibu merangkak perlahan mendekatiku. Tangisku pecah, tak tega melihat tubuhnya yang dipenuhi darah. Kepalanya pun terkulai lemas, namun ia tetap berusaha menggapai kakiku. Tolong ibu, Lang. Aku mengenada, menatap langit, tak sanggup melihat ibu. Gilang harus bagaimana, Bu? Ucapku, berusaha menahan air mata. Bawa ibu pergi dari sini, Lang. Terdengar suara menggema dari dalam hutan. Saking besarnya, suara itu sampai menggerakkan pepohonan. Daun-daun kering pun berguguran, terbang ke arahku. Tolong ibu, Lang. Ibu udah gak kuat. Aku menurunkan pandangan, menatap ibu meski wajahnya sangat sulit dikenali. Tapi aku masih bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Gilang bakal ngelakuin apapun buat ibu, ucapku. Ada suara hentakan kaki dari arah hutan, kemudian angin berhembus kencang menerpa wajahku. Sedikit berikutnya angin itu membawa para korban kecelakaan masuk ke dalam hutan, kecuali ibu. Ia masih bertahan memegang kaki. Kamu harus hati-hati, Lang. Ibu melepas pegangan dan terhisap ke dalam hutan. Hentakan kaki itu kembali terdengar. Krek. Beberapa pohon terlihat tumbang. Ada yang cahaya putih memancar dari gelapnya hutan. Tak berselang lama sosok hitam yang pernah kulihat di rumah muncul. Namun ukurannya 2 kali lipat lebih besar. Jangan sentuh makanan saya, hardiknya. Tubuhku mendadak kaku melihat wujudnya yang menyeramkan. Sementara sosok itu berjalan mendekat dan meraih leherku. Ia mencekikku dan mengangkatku ke udara. Aku meronta kesakitan sekaligus merasakan sesak. Kurai tangannya, namun dalam sekejap ia sudah membantingku ke tanah dengan sangat keras. Aku bisa mendengar dan merasakan tulang-tulang yang patah. Kamu ingin seperti mereka? Ia menginjak kepalaku hingga membuat kepala ini terbenam sebagian ke dalam tanah. Tolong, ucapku pelan. Sosok itu tertawa. Kamu sudah seperti mereka, merengek minta tolong. Tapi tidak ada yang bisa menolong mereka. Hahaha. Tolong, aku berteriak kencang, lalu membuka mata. Tampak wajah kaget dari Ega dan Raihan. Kamu habis mimpi apaan, Lang? Tanya Ega. Dikejar-kejar setan, balasku sembari mengatur nafas. Setan warga sini, aku mengangguk. Luar biasa, dikejarnya sampai ke mimpi. Raihan bertepuk tangan. Ku sentuh pipi, entah kenapa rasanya perih. Kemudian berdiri dan menatap cermin. Ada tanda merah bekas di pipi, padahal tadi hanya mimpi. Kenapa efeknya sampai ke dunia nyata? Kekencangan kamu, Ga? Ucap Raihan. Kayaknya sih, saut Ega sambil menatapku. Aku tak mengerti apa maksud mereka. Apa yang kencangan? Si Ega nampar pipi kamu kencengan, balas Raihan. Aku melirik ke Ega. Beneran? Ega mengembangkan senyum. Maaf ya, Lang. Habisnya kamu berisik teriak-teriak minta tolong. Aku coba tampar beberapa kali, baru bangun. Gak apa-apa, Ga. Makasih banget. Aku sama sekali tidak marah. Berkat tamparannya bisa bebas dari makhluk mengerikan itu. Beuh.
Aku udah mikir bakal ada perang ketiga di kamar aku, ucap Raihan. Ngarep, saut Ega. Gilang itu anak baik, jangan dikomporin. Aku mendekat pada Ega, lalu menginjak kepalanya. Impas. Sekarang jam berapa? Tanyaku. Jam 5, balas Raihan. Waduh, aku belum sholat. Tapi kan kamu lagi sakit, Lang. Cuma lecet tangan sama pinggang aja. Aku berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Sajadahnya sama sarungnya tuh, ucap Raihan saat aku keluar dari kamar mandi. Setelah sholat, hati ini agak lebih tenang. Aku berharap dengan doaku bisa membuat ibu lebih tenang atau terbebas dari tempat mengerikan itu. Jangan ngelamun di balkon, Lang, tegur Raihan sembari menepuk pundakku. Kagak kok, Lang. Lihat suara blok aja. Sekalian lihat rumah itu. Raihan menunjuk rumah yang letaknya tak begitu jauh dari rumahnya. Sudah pasti itu rumah Pak Aiman. Seketika itu aku berdiri dan melangkah masuk. Baru ku tunjuk, udah kabur dia. Ledek Raihan. Kita salat maghrib di masjid aja yuk, ajakku. Yuk, saut Raihan. Aku balik dulu ya, ucap Ega. Lah, mau kemana Ga? Tanyaku. Ambil baju koko, masa pengajian pakai kaos? Pakai punya aku aja, saut Raihan. Ada banyak tuh di lemari, kamu tinggal pilih aja. Nah, juragan serba ada, balasku. Lalu berjalan mendekati lemari. Lemari yang ukurannya besar itu nyimpen baju so-RT juga bisa. Kelakarku. Mana muat, baju aku aja kurang, saut Raihan. Kamu belinya kebanyakan, Han. Beli sebiji aja sebulan. Jangankan selusin. Habisnya aku kalau gabut suka pengen beli baju. Orang kaya gabutnya belanja. Kalau kita nih paling nongkrong di kedai di si Iwan. Oh iya, si Iwan gimana? Udah sehat? Tanya Raihan. Emang dia sakit apaan? Aku bertanya balik. Loh, kamu gak tahu, Lang. Ega malah menambah beban pikiranku. Kalau aku tahu, gak akan aku nanya. Ingat kan pas terakhir kita kesana yang balik jam 12 malam? Ya inget lah, kan baru beberapa hari lalu. Nah, pas kita balik ternyata ada yang duduk sendirian di meja depan sambil ngelap-ngelapan. Siapa? Mr. A lagi. Aku menebak kalau itu Pak Aiman. Soalnya di antara semua korban, ia sendiri yang paling aktif jalan-jalan. Ngapain sih dia kesana? Tanyaku. Beli kopi kali, Lang, saut Raihan. Iya, ngantuk kali begadang mulu, timpal Ega. Pada sompral ini. Habisnya kamu kayak gak ada pertanyaan lain, balas Raihan. Dah yuk, berangkat. Aku dan Ega sudah mengenakan baju koko punya Raihan. Baju mahal, emang beda ya, lembut plus wangi, ucapku. Iya, gak kayak baju kita yang bau pewangi laundry kilonan, saut Ega. Emang pewangi laundry kilonan gimana? Raihan bertanya dengan polosnya. Wanginya semerbak sampai 1 blok, sautku. Bisa gitu ya? Ya kagak lah Raihan. Kami pun pergi ke masjid. Tak berselang sesudah kami sampai di sana, azan berkumandang. Untuk kali ini jamaahnya terlihat lebih banyak daripada beberapa hari lalu. Setelah salat maghrib, kami pun pergi ke lapangan perumahan. Letaknya beberapa di tengah, tak jauh dari blok C. Jumlah orang yang datang ke pengajian tidak terlalu ramai. Di antara semua keluarga korban, hanya aku dan keluarga Pak Dika saja yang datang. Duh, lupa bawa buku Yasin, keluh Ega. Zaman udah modern Ga, tinggal buka lewat HP, sautku.
Benar juga. Acara pengajian dimulai pukul 7 malam, diawali dengan membaca Al-Fatihah. Lampu kiri lapangan tiba-tiba mati saat kami membaca An-Nas. Aku sudah curiga pasti akan terjadi hal seperti ini. Kami pun melanjutkan membaca, namun saat ayat terakhir, lampu di kanan kami juga mati. Ada yang gak beres nih, ucapku. Dari tadi aku merinding, balas Ega, sementara Raihan tetap fokus melihat layar ponsel. Dak! Lampu yang berada di belakang dekat denganku tiba-tiba meledak. Sontak kami semua menghentikan pengajian. Tak berselang lama ada semilir angin yang membawa bau bangkai. Perut ini langsung terasa mual. Kamu nyium gak? Tanyaku. Iya, saut Ega. Kamu nyium juga Han? Kagak. Sementara itu suasana di lapangan murah riuh. Belum lagi semua lampu yang mati mendadak membuat kondisi gelap. Aku menyalakan flash hit di ponsel. Balik yuk. Yuk, aku mual banget, saut Ega. Han, dari tadi Rehan hanya menunduk menatap ponsel. Aku menyentuh tubuhnya yang terasa dingin. Han. Ponselnya terjatuh ke tanah, kemudian ia berdiri dan menghadapku. Jangan kirim doa untuk mereka, hardik Rehan dengan suara berat. Sontak, aku dan Ega melangkah mundur. Istighfar Han, teriakku. Tak lama kemudian suasana semakin riuh dengan suara teriakan dan tawa melengking. Banyak yang kesurupan, ucap Ega seraya berdiri tepat di sampingku. Gimana ini Lang? Ega paniknya denganku. Aku juga baru pertama lihat orang kesurupan, sautku, sambil mengawasi pergerakan Rehan dengan mengarahkan flashlight ke tubuhnya. Sama, aku juga kira kayak di YouTube. Aing mah gitu, ini sih beda. Ramean pula. Ini gara-gara ada yang gak suka kita ngirim doa ke para korban. Siapa? Saya, saut Rehan. Nah lo, dia nyaut, balasku. Han, nyebut Han. Nyebut apaan ga? Tanyaku. Apaan kek? Dua lampu di depan lapangan menyala. Kini aku dapat menyaksikan beberapa orang sedang kesurupan. Ada pula warga yang memilih berlari ke rumah. Pak Ustadz dan beberapa warga terlihat kewalahan untuk menyadarkan orang yang kesurupan. Pak, tolong, teriakku sambil memanggil Pak Ustadz. Ia sempat melihat sebentar, setelah itu kembali menyadarkan seorang wanita yang sedang menangis meraung-raung. Kutatap Raihan, kulitnya putih terlihat memerah. Han, kurai tangannya. Ia malah menggenggamkan tanganku, kemudian mengembangkan senyum yang begitu menakutkan. Sakit Han. Genggamannya semakin kencang. Ku coba menarik tangan ini tapi tak bisa. Aku merasakan ada hawa dingin merasuk ke tubuh ini. Hawa itu menjalar dengan cepat ke seluruh tubuh. Diikuti bulu kuduk yang meremang, kepalaku mulai terasa pusing. Tak lama kemudian, pandangan ini menjadi gelap. Saat penglihatanku kembali, aku sudah berada di lapangan, berdiri sendirian. Sementara di hadapanku ada banyak orang yang sedang berdiri berjejer menatapku. Kuedarkan pandangan ternyata bukan hanya di depan. Orang-orang dengan wajah pucat itu berdiri mengelilingi lapangan. Aku pun melangkah mundur. Hahaha. Suara tertawa yang memekam telinga sukses menggantikan langkah ini. Sontak aku menghadap ke belakang, melihat makhluk setengah anjing berdiri dengan tetap sembari memegang rantai. Kamu mencari orang ini. Ia menarik rantai itu dengan kencang hingga membuat tubuh seorang terbang dan mendarat tepat di depanku. Ibu, aku menatap orang yang sangat kusayangi itu. Wajahnya kini terlihat normal, namun sangat pucat. Aku sedikit noda darah di keningnya akibat benturan tadi. Ibu, gumamku. Seraya menunjukkan badan, wajahnya lebih dekat.
Aku sungguh merindukan wajah ini. Wajah yang selalu menemani dari lahir sampai sebesar ini. Sudah cukup. Makhluk setengah anjing itu menarik tubuh ibu hingga ke sampingnya. "Ibu," teriakku. "Jika ingin menyelamatkan ibu kamu, maka datanglah ke tempatku." "Jangan, Lang," ucap ibu. Seketika itu ia diinjak oleh makhluk menjijikan itu. "Ah!" Ibu berteriak. "Jika kamu tidak segera menjemputnya, saya bisa memakan ibu kamu kapan saja." Aku tak tega melihat ibu disiksa olehnya. Di sisi lain, tak tahu bagaimana harus menolongnya. "Lang, Gilang," terdengar suara Ega. "Bangun, Lang." Makhluk itu menjijikan itu kembali tertawa. Tak lama kemudian menghilang. Berikut dengan orang-orang yang mengitari lapangan. Kini tersisa aku sendirian yang tidak tahu bagaimana caranya pulang. "Lang, bangun, Lang." Suara Ega kembali terdengar. Sontak aku menoleh ke sumber suara. Terlihat ada tubuhku yang sedang tergeletak lemas. Aku berjalan mendekat. Ketidakjarakan semakin dekat. Ada sesuatu yang menarikku. "Hah?" Aku menarik nafas dari mulut. Alhamdulillah. Tubuhku begitu lemas, sangat lemas. Tak tahu yang sebenarnya terjadi. "Kamu kenapa ikut-ikutan kesurupan?" tanya Ega. Aku hanya bisa melirik tanpa menjawab ucapannya. Kulihat Rehan sedang duduk tak jauh dariku bersama salah seorang penjaga rumahnya. Sementara itu di sampingku ada Pak Raihan yang tadi menahan tubuhku. Beberapa saat kemudian mobil kuning milik Rehan sudah terpikir di pinggir lapangan. Bergegas Rehan dibawa ke dalam mobil. Ega dan Raihan membantuku berdiri, lalu membopongku ke dalam mobil. Kami pun pergi ke rumah Raihan. Setibanya di sana, Pak Raihan mengajakku mengobrol di teras. "Dari kemarin pengen bilang kalau emang ada yang gak wajar sama kecelakaan itu, tapi Bapak gak enak mau ngomong sama kamu, Lang," ucap Pak Raihan. "Saya sudah tahu, Pak," sautku. "Jadi kamu udah tahu kalau ibu kamu..." "Iya, Pak." Aku langsung memotong ucapannya karena sudah tahu arahnya akan kemana. "Sebaiknya kamu konsultasi sama Ustadz atau Kiai biar dicarikan solusinya. Kalau terus seperti ini, kasihan ibu kamu." "Iya, Pak. Nanti saya akan coba tanyakan ke Pak Ustadz." "Coba kamu pergi ke rumahnya Ustadz Faruf." "Ustadz Faruf itu yang mana, Pak?" "Dia yang memimpin rombongan ziarah kemarin. Siapa tahu dia banyak tentang kejadian ini. Bapak tahu alamatnya di mana?" "Kalau nggak salah sih di daerah Penjaringan." "Penjaringan kan luas, Pak. Apa nggak ada alamat lengkapnya?" "Duh, Bapak nggak tahu alamat lengkap. Coba nanti Bapak tanyain." "Iya, Pak. Biar saya yang muterin Jakarta Utara. Nanti Bapak kabarin. Boleh minta nomor HP-nya?" Aku menyebutkan nomor ponsel perlahan. "Nanti Bapak hubungi kamu. Bapak pulang dulu," ucap Pak Raihan. "Bapak nggak takut pulang sendirian? Dalam situasi seperti ini sangat berisiko jalan kaki sendirian ke Blok E. Apalagi Pak Raihan harus melewati lapangan dan rumah Pak Didit." "Nggak apa-apa, Bapak sudah biasa," jawabnya. Kemudian pamit pulang. Udah ngobrolnya, kepala Ega muncul dari balik pintu. "Astagfirullah, ngagetin aja kamu, Ga. Dicariin tua muda di non atas." Aku bangkit. "Ada apaan emang?" "Biasa, dia lagi kesurupan." "Bercanda kamu, gak lucu." Sesampainya di kamar, Rehan sedang berbaring di atas kasur. "Kamu lapar gak?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, tiba-tiba aku lapar lagi. Gara-gara kejadian tadi energiku seperti terkuras habis." "Kamu beli makanan mulu, emang gak ada yang masak?" tanya Ega. "Kurang suka masakan rumah, kecuali nyokap yang masak." "Nyokap sama bokap kawan balik?" tanyaku. "Nggak tahu." "Lu kenapa balik duluan?" "Bosen aku di Jepang."
Kalau aku jadi kamu mending di Jepang aja daripada di sini, horor banget, ucap Ega. Saking horornya sampai kesurupan, timpalku. Kamu juga kesurupan, Lang, saut Ega. Masa sih? Balasku tak percaya seperti hanya pingsan dan bertemu ibu. Iya, sampai tenggorokan itu kayak anjing. Beneran, Han? Aku masih tak percaya ucapan Ega. Saut Rehan. Kesurupan apaan aku? Tanyaku. Udah dibilang anjing. Beneran, Han? Rehan mengangguk. Kakak percaya amat sama aku, protes Ega. Kan aku sendiri yang masih kuat imamnya. Berarti secara gak langsung kamu bilang sama Rehan lemah iman. Usirlah, Han. Rehan malah tertawa. Biarin aja, entar juga dia ngerasain dikejar-kejar zombie. Zombie? Mana ada di Indonesia, saut Ega. Ada banyak perumahan ini. Aku menoleh pada Rehan. Apa mungkin ia melihat hal yang sama denganku? Kamu ngelihat apaan, Han? Tanyaku. Banyak orang kaya, mayat hidup gitu. Pucat dan mukanya serem di sekitar lapangan. Terus mereka mengejar aku. Aku lari ke rumah. Ketemu sama Pak Aiman di depan pintu. Udah kerasa kayak di film zombie. Asli dah, serem. Jelas, Rehan. Kamu lihat makhluk kayak anjing juga nggak? Rehan tak langsung menjawab pertanyaan, malah menatap wajahku. Kenapa, Han? Lihat juga, tanyaku lagi. Aku lihat juga, balasnya. Sama dong. Bukan cuma itu doang, Lang. Aku juga lihat di bawah rantai terus narik orang. Siapa? Aku berusaha memancing, padahal sudah tahu siapa yang ia maksud. Orang lah. Aku kagak kenal. Masa kamu kagak kenal? Ibu gua. Ibu kamu? Ega terkejut mendengarnya. Iya, Ga. Itu makhluk bawa ibu aku, balasnya. Ngapain dia bawa ibu kamu? Aku juga gak tahu. Aku gak kuat lihatnya, Lang. Kasian di rantai gitu, lehernya kelak peliharaan, ucap Rehan. Astagfirullah. Ega kembali terkejut. Tapi kok kalian bisa lihat yang sama? Ya karena kita berdua kan kesurupan, sautku. Lagian kenapa kamu gak ikut kesurupan? Biar bisa lihat juga, ucap Rehan. Terima kasih banget. Aku lihat kalian berdua aja udah serem, apalagi yang lain. Tuk tuk tuk. Sontak kami menoleh ke arah jendela. Coba lihat, Ga, pintaku. Ogah, kamu aja, sautku. Siapa tahu itu zombie-zombie kompleks sini. Rehan bangkit pada penakut, ucapnya seraya berjalan ke arah balkon. Ia melihat keluar tapi sedetik kemudian melangkah mundur. Ada apa, Han? Tanyaku heran. Coba kamu lihat keluar, sautnya. Perasaan ini sudah tidak enak, tapi rasa penasaran jauh lebih besar. Aku melangkah mendekat Rehan, kemudian melihat keluar orang-orang yang tadi kulihat di lapangan sedang berkumpul di depan rumah Rehan. Mau apa mereka kesini? Ucapku seraya melangkah mundur. Nggak tahu, balas Rehan. Kalian berdua kenapa sih? Tanya Ega kebingungan. Ada banyak zombie di luar, saut Rehan. Ega tertawa lalu berjalan mendekat. Ada-ada saja kamu. Ia melihat keluar. Mana? Kagak ada apa-apa. Aku mengerutkan dahi dan melirik Rehan. Berarti hanya kami saja yang melihat mereka. Itulah sahabat cerita dari 7 hari setelah ibu pergi, part 7. Ditunggu part selanjutnya. Oke?